peringatan Hari Paskah, tetapi karena nats kita memberitakan tentang perjalanan keluarga Yusuf dan Maria tentang Hari Paskah, maka kita mengupas Hari Paskah itu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ayat nas yang kita tadi, Lukas 2 ayatnya yang ke-41. Sedemikian pentingnya hari Paskah ini buat bangsa Israel, sehingga tiap orang atau tiap keluarga berbondong-bondong ke Yerusalem untuk merayakannya. Paskah yang pertama ialah pada era Perjanjian Lama, maka hari Paskah adalah hari proklamasi kemerdekaan bangsa Israel, bebas dari perbudakan dan jajahan bangsa Mesir saat itu. Dan proklamasi itu adalah tidak tanggung-tanggung, dipimpin langsung oleh Tuhan Allah Bapa, dan pemimpin hariannya atau pelaksanaan hariannya adalah sang pemimpin Musa. Tuhan menjanjikan kepada mereka suatu tanah atau suatu negeri untuk mereka diami. Negeri perjanjian adalah negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, dan negeri perjanjian itu disebut tanah Kanaan, yaitu suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tertulis di dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-8. Tanah perjanjian adalah gambaran tentang kehidupan umat Tuhan yang mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Namun Alkitab mencatat hanya orang-orang yang taat akan firman Tuhan yang boleh masuk ke sana, sedang orang-orang yang tidak taat tidak akan masuk ke sana. Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang telah dijanjikan. Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, tertulis di dalam Yosua 5 ayatnya yang ke-6b. Adapun proses pembentukan bangsa Israel tidak tanggung-tanggung. Mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Padang gurun adalah proses pembentukan bagi bangsa Israel. Mereka dilatih untuk hidup berjalan bersama Tuhan dan memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Suatu masa di mana bangsa Israel diuji kemurnian hatinya. Dalam proses ini, bangsa ini tidak pernah berhenti mengeluh, mengomel, dan bersungut-sungut, dan selalu menyalahkan Tuhan dan juga menyalahkan Musa. Padahal selama di padang gurun itu, itulah hari-hari bangsa Israel dipenuhi dengan mujizat-mujizat. Tuhan menyatakan dirinya saat Bapa yang begitu mengasihi dan memperhatikan anak-anaknya dengan kasih setia. Bagi bangsa Israel, tabut Tuhan, tabut perjanjian itu sangat penting di dalam, dan tersimpan juga 10 firman Tuhan yang ditulis di 2 loh batu yang diterima oleh Musa dari Tuhan di atas gunung Horeb. Tabut Tuhan adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Tanda penyertaan roh Tuhan atas mereka. Dapat dibayangkan jika tabut itu tidak berada di tengah-tengah mereka. Bangsa itu menjadi kacau balau, penuh persoalan dan peperangan dan kecaman dan ancaman dari berbagai-bagai sisi kehidupan. Hal itu terjadi sewaktu bangsa Palestina mengalahkan mereka dan merebut tabut perjanjian itu dan dibawa ke tanah Palestina. Akan tetapi di tanah Palestina, tabut perjanjian itu juga membuat bangsa Palestina menjadi susah. Sampai-sampai mereka memindahkan tabut Tuhan itu ke 3 tempat yang berbeda selama kurun waktu 7 bulan. Yaitu yang pertama ke Asdod, kemudian ke Gad, dan terakhir ke Ekron. Dan selama itu juga lah bangsa Palestina mengalami musibah. Patung Dewa Dagon hancur berantakan ketika dihadapkan dengan
tabut Tuhan. Penduduk kota Asdod dihajar Tuhan dengan penyakit borok-borok. Di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tertulis di dalam 1 Samuel 5 ayatnya yang 11b. Karena tidak kuat dan penderitaan yang ada terhadap orang-orang Palestina, maka mereka bersepakat untuk mengembalikan tabut Tuhan kepada bangsa Israel. Itulah bagian dari momen-momen besar dan lainnya atas kuasa Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Makanya setiap hari Paskah, bangsa Tuhan itu, bangsa Israel selalu antusias merayakannya di Yerusalem. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, jemaat yang berbahagia. Sekarang kita bicara di hari Paskah kedua, yaitu era perjanjian baru. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Tadi tertulis di nats kita di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-42. Maksudnya hari raya itu adalah peringatan hari Paskah tersebut. Namun 21 tahun berikutnya, Yesus muda dan bersahaja dan berhikmat itu telah menjadi pembebas seluruh umat manusia percaya. Dia disalib dengan umur 33 tahun dan 2 hari sebelum hari Paskah tiba, dia mati dan pada hari yang ketiga bangkit pula juga tepat pada hari Paskah. Orang-orang Yahudi yang selalu memperingati seluruh umat Israel itu. Dia mati oleh dosa yang tidak mengenal dosa untuk menebus dosa kita, umatnya, dari kuasa dosa. Pada Paskah kedua ini, Tuhan Allah Bapa merelakan anak tunggalnya, anak kesayangan itu, menderita di kayu salib dan mati dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga untuk menebus kita dari perbudakan dan kuasa dosa. Kita patut mensyukuri tiap hari, bahkan harus tiap jam, karena Yesus Kristus yang telah menjadi jaminan buat orang-orang percaya. Kita bisa bersama-sama dengan Allah Bapa nantinya pada hari penghakiman kelak. Peringatan hari Paskah memang perlu dirayakan sebagaimana orang Israel merayakan Paskah. Mereka yang pertama itu. Namun Paskah yang sesungguhnya setelah Paskah kedua, penebusan Yesus Kristus, patut kita rayakan tiap hari, bahkan tiap jam. Kita ingat Tuhan selamanya. Namun cobalah kita ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. 40 tahun mereka harus dimurnikan di gunung, di padang gurun, sehingga tidak ada orang yang masuk ke tanah Mesir karena kebengalan orang-orang bangsa Israel itu. Hanya Joshua dan Kaleb yang sampai ke tanah Kanaan. Musa, sang pimpinan itu, juga tidak sampai ke sana karena dia melanggar titah Tuhan. Sewaktu Tuhan menyuruh bangsa-bangsa itu meminta air, lalu Tuhan menyuruh, berkatalah kepada batu itu. Namun karena Musa saat itu kesal, maka Musa memukulkan tongkatnya ke batu karena kesalnya, lalu air mengalir. Itulah kesalahan kecil yang dilakukan oleh Musa, sehingga Musa tidak boleh masuk ke tanah Mesir. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan buat dia dari Gunung Sinai untuk melihat tanah Kanaan itu. Tanpa penyertaan Tuhan dan Roh Kudus, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita akan hidup dalam kegagalan dan kehancuran. Oleh sebab itu, mari kita hormat dan sembah sujud kehadirat Tuhan, beribadah dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin.